A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah selalu berkah dan nikmat-Mu kepada kami, sehingga dada kami menjadi sejuk kembali. Karena kami selama ini selalu melakukan maksiat dan melanggar perintah-perintah-Mu, sehingga dada kami menjadi sesak dan gelap gulita. Maka dari itu berrahmatlah kepada kami, berlembutlah kepada kami, sehingga kami tidak berputus asa untuk mencapai ridha-Mu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dan mendiskusikan masalah-masalah agama, khususnya masalah usuluddin yang kita bahas secara tertib sejak awal pengajian lalu. Sebagaimana maklum, minggu lalu kita membahas usuluddin yang kelima, yaitu mengenai ma'ad. Keringkasan daripada pembahasan minggu lalu adalah adanya pro dan kontra antara kebangkitan. Apakah kebangkitan itu nanti dengan jasmani atau dengan hanya rohani? yakni yang akan dibangkitkan adalah rohani dan jasmani atau hanyalah rohani. Beberapa dalil telah diungkap dan telah dibahas jawabannya. Di antaranya adalah rohani. Kata mereka yang mengatakan bahwa kebangkitan haruslah hanya rohani. Rohani adalah segala-galanya bagi manusia, sehingga dengan adanya jasmani justru akan terhalang apa yang harus dia terima. Misalnya kelezatan kenikmatan surgawi kalau masih bersifat material, maka tidak akan dicapai kenikmatan yang sebenar-benarnya. Begitu juga tentang azab. Kalau dengan jasmani tidak akan tercapai rasa pedih pada hakikatnya. Jawaban-jawabannya telah dibahas minggu lalu juga, dan pada malam ini saya tambahkan untuk topik yang satu ini. Yang lain-lainnya semacam badan adalah semacam robot, artinya yang menguasai adalah roh, sehingga dia tidak melakukan apa-apa kecuali diperintah roh, maka itu tidak layak untuk dibalas. Yang layak untuk dibalas adalah roh, karena badan adalah ibarat robot bagi roh. Jawabannya kemarin sudah jawab juga secara ringkas, yaitu insan sebagai insan itu bukan roh, dan insan sebagai insan bukanlah jasmani, melainkan insan sebagaimana insan, yaitu yang mencakup kedua hal tersebut, yaitu antara rohani dan jasmani. Ibarat segitiga, ya kan? Yang dinamakan segitiga adalah mempunyai 3 sudut, dan ini tidak bisa dipisah. Sudut 1 dengan sudut 2 dengan sudut 3, maksudnya 3 sisi, maaf ya. Misalnya segitiga adalah mempunyai 3 sisi. Sisi-sisinya itu tidak bisa dipisah, karena kalau sisi-sisinya dipisah, misalnya menjadi garis atau menjadi bidang dan sebagainya. Nah, jadi segitiga itu walaupun dia terangkap dari sisi-sisi, tetapi yang namanya segitiga tidak bisa diterapkan kepada
salah satu sisinya. Misalnya sisi A, sisi 1 dikatakan segitiga, sisi 2 segitiga, sisi 3 segitiga. Itu tidak bisa. Jadi segitiga itu adalah yang mempunyai 3 sisi itu. Nggak bisa dipisah-pisah itu. Dan itu merupakan suatu nalar yang di dalam nalar filosofis dikatakan bahwa wujud selain wujud Allah sebagaimana terbahas pada pelajaran tauhid pada pembahasan pertama, pada pembahasan awal tempoh hari, selain wujud Allah Subhanahu wa taala itu terdapat rangkapan. Jadi tidak sederhana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada rangkapan atau bagian di dalamnya. Tetapi selain Allah khususnya material itu mempunyai rangkapan. Nah, rangkapan semacam ini adalah zat bagi wujud itu. Jadi dia tidak bisa dipisah dari zatnya. Setiap sesuatu itu mempunyai zat, dan setiap sesuatu tidak bisa dipisah dari zatnya. Rangkapan termasuk zat daripada atau inti atau hakikat daripada wujud material. Maka itu kalau material itu terangkap dari 2 hal atau 2 unsur, maka masing-masing unsur tidak bisa dipisah. Dia merupakan kesatuan, semacam panjang, lebar dan tinggi pada suatu benda, maka dia tidak bisa dipisah. Selama dia benda yang mempunyai panjang, lebar dan tebal, jadi dia tidak bisa dipisah. Bisanya dipisah hanyalah dalam akal kita. Maka itu kalau kita mau mengukur akal, maka dalam artian ketika kita membahas suatu wujud dan kemudian kita ukur dengan akal sebagaimana wujud itu ada di dalam akal, maka ini tidak akan pernah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam salah satu pembagian wujud itu dikatakan bahwa wujud terbagi kepada 2 hal, wujud luar dan wujud dalam. Yang dikatakan wujud luar adalah wujud luar akal. Jadi tip, gunung, langit, ya kan? Bulan, artinya wujud yang ada pada realitas. Tapi ada pula wujud yang ada di dalam akal. Maksudnya adalah gambaran daripada wujud-wujud luar akal. Misalnya rumah yang ada dalam bayangan kita, dalam akal kita, fulan-fulan yang ada dalam akal kita, fulan A punya jenggot, fulan B tidak punya jenggot yang ada dalam kita, itu adalah wujud, tapi wujud dalam akal. Nah, wujud di luar akal, kembali kepada permasalahan tadi, kalau dia memang pada hakikatnya mempunyai rangkapan, itu tidak bisa dipisah. Seperti segitiga yang mempunyai 3 sisi tidak bisa dipisah. Bisanya dipisah di mana? Hanya di dalam wujud akal. Jadi di bayangan kita bisa dipisah, tapi pada kenyataannya tidak bisa dipisah. Kalau ingin segitiga itu utuh, begitu juga halnya dengan manusia. Kalau yang dimanamakan manusia ingin utuh, maka tidak bisa dipisah bagian-bagiannya, kan? Karena apa? Salah satu daripada ciri manusia adalah terangkap daripada jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani ini, ya kan, kalau ingin manusia itu sempurna, ya kan, itu tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsurnya, tidak bisa dipisahkan dari bagian-bagiannya. Bisa dibagi, tetapi hanya dalam akal. Misalnya bulan ini mempunyai roh, oh berarti ada roh satu sisi, ada jasmani pada sisi yang lain. Tetapi bulan yang di luar nggak bisa dipisah. Kalau dipisah, ya, kalau rohnya dilainkan, ditaruh satu sisi, kemudian jasadnya taruh satu sisi, maka dia sudah tidak menjadi insan sempurna lagi. Dia tidak menjadi sempurna, dia tidak menjadi insan sebagaimana yang diinginkan oleh makna, oleh kata-kata itu sendiri, melainkan sudah menjadi bagian-bagian. Ibarat segitiga, ketika dilainkan sisi-sisinya, maka dia menjadi bidang atau telah menjadi garis, tidak segitiga lagi. Maka itu disebut inilah mayat, ya, mayat manusia, itu roh manusia.
Tapi untuk dibilang manusia nggak boleh. Rohnya dibilang manusia nggak boleh. Jasadnya juga dibilang manusia tidak boleh. Karena manusia adalah satu wujud yang punya rangkapan, yaitu pada hal ini terangkat dari wujud material dan spiritual, yaitu roh. Maka dengan demikian, ya kan, yang dinamakan manusia itu adalah harus mencakup dua-duanya. Dan kalau manusia dalam agama akan dibangkitkan nanti di akhirat, ya tentunya manusia sebagaimana makna yang telah diterangkan tadi, bukan hanya rohnya atau bukan hanya badannya, melainkan dua-duanya. Sebab insan yang sempurna, insan dan insan yang insan, manusia yang manusia adalah terangkat dari roh dan jasad. Sementara rohnya bukan manusia, jasadnya bukan pula manusia, dia adalah bagian dari manusia. Maka itu kalau Allah mengatakan manusianya akan dibangkitkan di akhirat, maka manusia sebagaimana manusia, yaitu yang terangkat dari jasad dan roh. Dan lain-lainnya telah dibahas kemarin pula mengenai dalil-dalil yang lain. Di sini saya akan tambahkan mengenai dalil yang menyatakan bahwa badan ini merupakan suatu penghalang, yang juga kemarin sudah dibahas pula. Barangkali ini belum termantapkan kemarin, maka itu perlu saya ulang di sini, yaitu antara hubungan roh dan nikmat, begitu juga yang roh yang terangkap dengan badan hubungannya dengan nikmat, roh yang terangkap dengan badan hubungannya dengan siksa. Dalam satu ceramah di seberang yang pernah saya dengar dulu, bahwa memang dikatakan bahwa sebagian orang menyatakan bahwa kiamat itu hanyalah roh, karena roh ini bisa mencapai hakikat. Padahal dalam alam dunia ini pula, ya kan, roh yang walaupun menempel dengan jasad telah mencapai tingkatan-tingkatan yang jauh sempurna, bahkan jauh melampaui surga sekalipun. Nah, misalnya insan-insan suci semacam para anbiya, semacam para aulia, itu mereka dalam menikmati kehidupan lahir daripada dunia ini, itu tidak menjadi penghalang untuk mencapai kenikmatan ruhani, Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mana sejak awal mula penciptaan manusia yang diumumkan dalam Al-Quran, yaitu terbuat dari tanah, kemudian dilengkapinya dengan roh. Nah, manusia yang sedemikian ini telah mendapat martabat yang tinggi, sehingga sehingga malaikat disuruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada insan yang sedemikian itu. Malaikat yang katakanlah alam arwah, alam roh, alam non material, itu disuruh sujud kepada Nabi Adam salawatullah alaih, yang terbuat dari rangkapan antara non material dan material. Non materialnya adalah roh, materialnya adalah jasadnya. Hal yang demikian ini menunjukkan kepada kita, pertama, insan adalah dua unsur itu, rohani dan jasmani. Insan yang sempurna, yang disujudi oleh malaikat, ya insan yang bermakna seperti tadi, yaitu apa? Rohani dan jasmani. Ini menunjukkan bahwa rohani yang ada pada jasmani itu tidak terhalangi oleh jasmani itu sendiri untuk mencapai kenikmatan hakiki. Kalau Nabi Adam alaihissalam, atau kalau badan ini menghalangi roh atau manusia secara badani tidak dapat mencapai kenikmatan hakiki, ya kan? Maka untuk disujudi Adam, untuk disujudi malaikat,
Adam perlu dipisahkan dulu arwahnya dari rohnya dari badannya. Istilahnya badan daripada Nabi Adam alaihissalam perlu dipisahkan dulu dari rohnya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada rohnya. Tetapi hal ini tidak. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, sedangkan beliau dalam keadaan terangkap, yaitu terangkap daripada rohani dan jasmani. Begitu juga menunjukkan bahwa kehidupan aulia, kehidupan para nabi, ya kan, yang begitu hebatnya mereka itu melanglang buana di atas lautan kenikmatan batini atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menunjukkan bahwa badan tidak dapat membendung roh. Maka itu justru Allah Subhanahu wa taala ketika membentuk Adam alaihissalam yang terbentuk dari jasmani dan rohani, ini sendiri menunjukkan bahwa insan itu adalah jasmani dan rohani, yang mana untuk mencapai kenikmatan dan ketinggian sehingga sampai disujudi Adam tidak perlu disujudi malaikat, tidak perlu terpisah dulu rohnya dari badannya. Ini menunjukkan bahwa gabungan antara roh dan badan ini tidak menghalangi rangkapan ini untuk mencapai kenikmatan hakiki. Seandainya kenikmatan yang diterima malaikat lebih ketimbang kenikmatan yang diberikan atau yang dirasakan oleh Nabi Adam, maka tidak layak malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Karena kenikmatan ilahi, yang mendapat kenikmatan ilahi lebih banyak, maka dia adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lebih dekat, maka tidak layak yang lebih jauh disujudi oleh yang lebih dekat tadi, ya kan? Yani ketika malaikat itu adalah non material. Seandainya ini mencapai kenikmatan hakiki jauh ketimbang yang ada rangkapan dengan jasmani, maka sudah tentu Allah tidak akan pernah memerintahkan yang namanya malaikat ini untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena tidak logis dan tidak adil orang suatu wujud yang mendapat kedudukan lebih tinggi untuk sujud kepada yang lebih rendah. Lebih tinggi di sini adalah kenikmatan maknawi, ya, bukan kenikmatan material. Kenikmatan maknawi yang dimaksudkan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa rohani hanya rohani yang dapat mencapai kenikmatan atau siksa yang tidak terhalang oleh sedikit meneruskan pembahasan yang tadi, karena ini barusan di break, barangkali yang menonton kaset bingung. Jadi sujudnya malaikat yang yang tertera, yang terakam dalam Al-Quran itu, yang mana malaikat dan material diperintahkan sujud kepada material dan yang bercampur dengan non material ini, menunjukkan bahwa material yang ada pada manusia yang tergabung dengan non materialnya, yaitu yang disebut roh, tidak menjadi penghalang untuk mencapai derajat yang tinggi, yaitu kenikmatan yang telah dilimpahkan atau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada peristiwa itu adalah membuktikan bahwa sekalipun non material ini yang dikatakan mereka adalah bisa mencapai kenikmatan yang tinggi, ternyata masih disuruh sujud dan kalah terhadap non material yang bercampur dengan material, yaitu pada diri Nabi Adam sallallahu alaihi. Itulah beberapa dalil yang perlu saya tambahkan pada malam ini untuk memantapkan yang kemarin. Masalahnya saya sengaja menambahkan ini karena dalam diskusi yang tidak terekam kemarin cukup ramai, dan ternyata apa yang kami maksudkan dalam menjelaskan
membawa argumen-argumen tentang mestinya dibangkitkannya manusia dari segi roh dan jasmani belum tercerna dengan sesempurna mungkin. Memang hal ini merupakan suatu peristiwa yang cukup berat, tetapi dalil-dalil yang telah dibawakan kemarin dan tambah yang tadi sedikit barangkali dapat menjadikan sebagian kekurangan daripada tercapainya maksud daripada argumen yang kami bawakan menjadi sedikit terlengkapi. Terlintas. Jadi kesimpulannya adalah hari akhirat itu adalah hak dan mesti adanya hari kebangkitan kembali, hari penghisapan terhadap atau hari pertanggungan jawab itu mestilah harus ada dengan dalil-dalil yang telah lalu. Ada beberapa hal yang mungkin ada sebagian orang mempertanyakan tentang kemungkinan adanya hari akhirat ini, yaitu yang biasa ditanyakan bahwa seandainya akhirat itu adalah suatu keadilan, maka hendaknya Allah menghukum manusia atau mengganjar manusia ini dengan keadilan pula. Yang mereka maksudkan adalah peristiwa hari akhirat itu menurut sebagian orang ini adalah merupakan suatu peristiwa yang menunjukkan ketidakadilan. Nah, ini bertentangan dari filsafat diadakannya hari akhirat itu sendiri. Sebagaimana kami menyatakan tempoh hari bahwa kalau tidak ada hari akhirat, sementara terbukti dalam masyarakat banyak dan seluruh manusia tidak terselesaikan permasalahannya satu sama lain, tanggung jawabnya ini kalau tidak diadakan pada suatu hari yang dimana waktu itu harus terselesaikan semua, maka tidak adil. Tetapi orang ini justru mengatakan justru hari akhirat itu enggak adil. Apa alasannya? Alasannya adalah seandainya seseorang kafir seumur hidupnya, maka dalam Islam dikatakan akan diazab selama-lamanya di akhirat. Apalagi dikatakan satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Nah, seandainya orang kafir seumur hidup, yang kafir sengaja, bukan kafir yang tidak sengaja, kafir yang jahil bisa saja bisa dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kafir yang memang tahu kebenaran Islam kemudian dia nolak, kan seumur hidupnya, katakanlah umur 100 tahun, maka dihukum sehari saja di akhirat sudah nggak adil. Masalahnya sehari di sana adalah ibarat atau sama dengan 1000 tahun di bumi. Nah, dengan demikian dakwah atau dakwah daripada keadilan yang akan dibangkitkan pada hari akhirat, dan itu satu-satunya jalan keluar menuju penyelesaian dengan adil, justru menggambarkan ketidakadilan itu sendiri. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini itu sebenarnya telah melakukan semacam skala. Jadi istilahnya Pulau Jawa itu kita bisa lukis Pulau Jawa yang panjangnya kira-kira 1000 kilo ini bisa dilukis dalam kertas yang panjangnya hanya 10 cm. Itu terjadi dan itu bisa kita lakukan dengan penyekalaan. Jadi skala yang ada istilahnya 1000 kilo jadi 10 cm, maka 1 cm melambangkan panjang daripada 100 kilo pada wujud yang sebenarnya. Begitu pula dengan kehidupan dunia dan akhirat ini. Allah tak kurang-kurangnya mengatakan bahwa di akhirat itu panjang, ya kan? Jadi kalau kamu berbuat kebaikan,
akan diganjar dengan panjang. Begitu juga berbuat kejahatan akan disiksa dengan panjang. Jadi ini suatu keadilan. Karena apa? Tidak hanya kepedihan, yaitu siksa yang dipanjangkan, melainkan nikmat juga dipanjangkan. Jadi dalam Islam sudah diterangkan bahwa perbedaan hari di sana dan di sini sekian. Dan akhirat melambangkan kehidupan abadi. Kehidupan abadi itu saya tekuk menjadi kehidupanmu di dunia. Kalau kau buat sedetik saja kebaikan, maka kau diganjar dengan sepanjang-panjangnya di sana. Ini sudah adil. Seandainya hanya siksa saja yang digitukan, ini yang dipanjangkan, maka ini tidak adil. Tapi ini dua-duanya. Wahai manusia, engkau nanti akan dikembalikan kepada hari yang kekal. Nah, kehidupanmu sekarang ini adalah menjadi penentu pada kehidupan kekalmu besok. Dan kehidupan kekalmu itu ibarat kehidupanmu sekarang. Kalau kamu adil, maka akan mendapat ganjaran yang tidak ada taranya, tidak ada batasnya. Begitu juga seandainya kamu tidak adil. Nah, jadi dakwaan atau serangan daripada orang yang mengatakan bahwa hari akhirat itu justru menunjukkan ketidakadilan itu keliru. Kenapa? Karena skala itu tadi. Allah sudah adil. Kehidupan yang begitu panjang Allah ringkas. Hai manusia, kamu hidupnya sebentar. Dan nanti akan masuk kepada jenjang yang lebih jauh. Nah, nanti setelah kau mati, kau tidak dapat lagi membentuk dirimu untuk kepada misalnya derajat yang lebih tinggi dan sebagainya, untuk taubat dan ini tidak bisa, sudah tertutup, sudah menunggu hari pembalasan. Nah, untuk itu wahai manusia, hidupmu yang sedikit ini gunakan dengan baik. Nah, kalau kamu berbuat kebaikan akan diganjar sepanjang-panjangnya, bahkan 10 kali lipat. Kalau berbuat kesalahan diganjar sepanjang-panjangnya, walaupun hanya dengan kadar yang sama dengan kejelekannya, tidak dilebihkan. Nah, hal yang demikian itu sudah merupakan satu keadilan karena penyekalaan tadi. Mengingat dalam akhirat itu adalah hari yang sangat mengerikan, khususnya bagi orang-orang yang terlena di dunia ini dengan kenikmatan dunia, maka hal ini harus kita ambil harus kita pikirkan secara serius, harus kita tanggapi secara serius apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Dan insyaallah nanti akan kita tambahkan sebagai bahasan akhir barangkali tentang taubat dan sebagainya. Satu hal lagi yang perlu kita bawakan dalil kemestian adanya yaumil akhirat ini. Dulu dalam awal-awal pembahasan sering saya katakan bahwa usuluddin yang 5 ini tidak boleh beralaskan Quran, khususnya poin pertama, kedua dan ketiga, yaitu poin tauhid, poin keadilan dan poin kenabian. Kenapa? Karena justru orang harus percaya kepada Allah dulu sebelum percaya kepada Quran, dan harus percaya kepada keadilan dan kenabian dulu sebelum mempercayai Quran dan sebelum mempercayai suatu hadis. Jadi harus dibuktikan dulu dengan akal dan nalar yang sehat, harus dikoreksi dan harus terbukti dengan argumentasi akal. Setelah terbukti bahwa Allah atau pencipta ada dan esa, dan dia pandai dan tidak akan pernah membiarkan makhluknya merana tanpa atau gelap atau sesat tanpa bimbingan. Begitu juga karena keadilannya, maka dia harus melakukan hal-hal semacam itu tadi. Begitu juga dari pembahasan-pembahasan itu menyimpulkan akan adanya suatu uluran hidayah dari langit ke bumi istilahnya, yang mana ini harus
menandakan bahwa di bumi haruslah ada channel yang membuktikan atau yang mengatakan bahwa channel itu adalah sumber berita dari langit, dari Allah Subhanahu atau dari pencipta yang maha kuasa. Waktu itu kita sudah membuktikan juga hal-hal itu, dan kita telah buktikan bahwa ternyata memang pencipta itu ada dan esa dan adil, dan telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusannya. Nah, karena kita telah melewati hal-hal itu, maka untuk poin imamah dan poin hari akhirat sebagai detailnya, maka tidak terlarang atau tidak dikatakan kurang sempurna kalau kerincian-kerincian daripada dua poin terakhir itu kita ambil dari Al-Quran dan hadis, karena telah terbukti bahwa Al-Quran benar dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis benar bahwa itu datang dari Nabi sebagai utusan, sebagaimana yang telah terbukti pada bab-bab yang membahas keduanya.